mulai. Ini adalah materi berkaitan dengan pengantar sebenarnya. Jadi ada beberapa materi saya gabung jadi satu. Intinya ini adalah untuk mengantarkan sebelum kita masuk ke akuntansi keuangan desa ya. Jadi azas atau standar yang digunakan dalam akuntansi desa itu mengacu pada akuntansi pemerintah ya. Nah, di sini kita perlu membedakan apa sih bedanya antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi sektor publik ya. Yang pasti akan berbeda. Itu ya. Nah, ini saya akan. Oke, jadi yang pertama, nah ini dia. Ada sektor publik, di mana sektor publik itu adalah satu entitas ya, disebutnya satu entitas. Karena ada entitas itu ada perusahaan ya. Nah, kalau dalam publik ada yang namanya sektor publik atau sektor non private gitu ya. Kalau perusahaan kan sektor privat, karena dimiliki oleh individu. Nah, lalu yang mengatur akuntansi sektor publik itu ada yang namanya akuntansi sektor publik gitu ya. Nah, penggunaannya itu berbeda-beda. Lalu ada lagi akuntansi pemerintahan gitu ya. Nah, pemerintahan itu masuk dalam sektor publik, akan tetapi dia berbeda gitu ya, atau dia lebih unik dibandingkan sektor publik yang lain. Di mana pemerintah itu diatur oleh standar tersendiri, namanya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. Nah, di mana entitas publik dan pemerintah itu ada kesamaan ya. Yang pertama, dia harus menyusun pertanggungjawaban keuangan gitu ya. Di mana masing-masing itu punya tanggung jawab, karena dua-duanya sama nih, entitas publik maupun pemerintah itu pada hakikatnya kepemilikannya adalah kepemilikan publik atau masyarakat gitu ya. Lalu atas dasar kepemilikan itulah maka entitas sektor publik dan pemerintah itu dituntut supaya akuntabilitas dan transparan atau transparansinya harus jelas. Apa maksudnya? Di mana setiap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh entitas sektor publik maupun pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Lalu juga harus transparan, terbuka kepada masyarakat. Nah, kita sebagai warga negara, tentu kita harus memahami soal APBN dan realisasi APBN, di mana itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara ya yang digunakan untuk kemakmuran rakyat atau untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga kita sebagai warga negara harus paham itu. Nah, turunannya itu ada yang namanya APBD ya untuk daerah. Lalu untuk desa ada yang namanya APBDes ya, atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Ya, kita harus memahami itu secara secara ini sama ya. Perbedaannya hanya pada lingkupnya saja. Kalau APBN lingkupnya negara, kalau APBD lingkupnya daerah itu bisa provinsi, kabupaten, kota. Sedangkan APBDes itu untuk anggaran desa, kan gitu ya. Lalu kita juga memahami soal belanja negara itu digunakan untuk apa saja, kan gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan amanah undang-undang atau tidak. Itu ya. Jadi harus itu ya, kalau pemerintah itu kan sudah punya program kerja, harus sudah punya apa yang perlu dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Maka kita harus memahami tuh belanja-belanja itu digunakan untuk apa saja. Lalu kemudian juga memahami penerimaan negara itu terdapat dari mana saja, kan gitu ya. Dari pajak kah, dari BUMN kah, segala macam ya, banyak pendapatan ya. Dan kita akan kupas. Lalu ketika kita bekerja di akuntan publik, ya pentingnya kita paham soal akuntansi pemerintah dan sektor publik adalah untuk memahami mekanisme dan sistem keuangan negara. Seperti apa sih keuangan negara itu, gitu ya? Seperti apa pengelolaannya? Nah, kemudian juga memberikan jasa konsultasi pada instansi pemerintah, penyusunan sistem, penyusunan pedoman akuntansi, kebijakan akuntansi, dan konsultasi manajemen. Selain itu juga bisa melakukan audit, yaitu audit laporan keuangan dan audit operasional, gitu ya. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan ya APBN negara di tahun 2017 dan 2018.
18. Nah, ini kita lihat ya, secara sekilas pendapatan kita itu terdiri dari dua hal. Ada yang pendapatan perpajakan, penerimaan perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Kalau yang persentasenya kecil sekali itu adalah penerimaan hibah ya. Kemudian belanja itu ada belanja pemerintah pusat ya, di mana ada belanja KL itu maksudnya kementerian dan lembaga, program-program kerja kementerian dan lembaga itu didanai oleh APBN. Lalu ada belanja non kementerian dan lembaga gitu ya. Lalu ada pembayaran hutang bunga, ada subsidi ya, subsidi lumayan besar ya, 169 triliun ya. Lalu belanja lain-lain. Lalu juga ada transfer ke daerah dan dana desa gitu ya. Transfer ke daerah itu ada beberapa jenis ya, ada yang umum itu ada 3 ya, nanti ada materi khusus bahas soal itu. Lalu ada dana desa, di mana setiap desa itu masih 1 miliar atau sudah naik sekarang ya, sekitar 1 sampai 2 miliar ya untuk ditransfer ke masing-masing desa untuk pembangunan desa. Nah, ini dia ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus satu lagi. Lalu ada dana desa. Ya. Lalu kita lihat apakah defisit atau surplus ya. Jika pendapatannya jauh lebih besar dibandingkan belanja, maka pemerintah atau APBN-nya surplus ya. Tapi jika belanjanya justru lebih banyak dibandingkan pendapatan, maka APBN tersebut defisit. Sehingga gimana cara menutupnya? Biasanya pemerintah itu menerbitkan atau melakukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran tersebut ya. Makanya di bawah itu ada yang namanya pembiayaan atau penerbitan surat hutang kan gitu ya. Macam-macam lah pembiayaan yang bisa diterbitkan oleh negara. Ada pinjaman luar negeri, ada menjual surat berharga atau sukuk yang dimiliki oleh negara untuk menutupi APBN yang defisit. Nah, ini dia sektor publik. Tadi ya saya sudah jelaskan di awal bahwa itu berbeda. Kalau pemerintah dia standarnya menggunakan PSAP ya, atau pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan non pemerintah itu menggunakan atau nirlaba ya, sektor publik nirlaba itu banyak ya. Ada itu menggunakan SAK ditambah PSAK 45, itu yang digunakan oleh non pemerintah ya, atau sektor publik lain. Nah, tadi ya bahwa entitas publik dikategorikan menjadi dua, yaitu pemerintah dan non pemerintah atau organisasi nirlaba. Segala organisasi yang sifatnya nirlaba tapi dia melakukan program kerja, mempunyai anggaran, itu disebutnya sebagai organisasi nirlaba. Atau harus membuat laporan keuangan, apalagi nanti berhubungan dengan dana-dana yang diberikan oleh masyarakat gitu ya, menarik menarik misalnya bantuan, hibah segala macam harus bertanggung jawab. Lalu organisasi nirlaba berupa organisasi kemasyarakatan, yayasan atau organisasi non pemerintah lain termasuk organisasi internasional. Jelas ya. Lalu keunikan dari entitas sektor publik terletak pada tujuan dan kepemilikan, di mana tujuannya kalau entitas publik itu berbeda dengan entitas privat atau usaha. Kalau usaha jelas tujuannya adalah untuk mencari keuntungan kan gitu ya. Sedangkan dalam sektor publik tujuannya adalah untuk pelayanan gitu ya kepada masyarakat dan lain sebagainya. Lalu kepemilikan kalau private ya jelas dia dimiliki oleh individu-individu tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Tapi dalam entitas sektor publik kepemilikannya biasanya dimiliki oleh masyarakat yang lebih luas gitu, atau siapapun bisa menjadi pemilik atas entitas tersebut. Untuk aktivitas organisasinya mungkin ada beberapa yang sama antara organisasi publik dan private, misalnya rumah sakit. Rumah sakit itu pengelolaan organisasinya itu sama dengan organisasi privat, tapi dia pelaporannya itu menggunakan entitas sektor publik gitu ya. Lalu standar internasional yang digunakan itu namanya IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard, merupakan standar internasional untuk mengatur standar akuntansi untuk sektor publik termasuk pemerintahan. Lalu ya, akuntansi, akuntabilitas dan
transparansi berkaitan dengan sektor publik, di mana stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas atau organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugas menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumbernya daya dikelola. Ya, bahwa masyarakat itu perlu informasi soal bagaimana organisasi publik itu dilaksanakan, lalu bagaimana pengelolaan sumber dayanya. Karena kembali gitu ya, ketika entitas publik tersebut mengelola milik masyarakat, maka dia wajib mempertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat, gitu ya. Lalu organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organisasi privat, sehingga diperlukan informasi yang berbeda. Itu jelas ya, bahwa informasi yang dibutuhkan antara sektor publik dengan privat itu berbeda. Kalau privat cukup mungkin laba gitu ya, bagi pemegang saham cukup tahu labanya berapa segala macam, dia intinya laba lah. Tapi dalam dari sektor publik mungkin dia lebih kepada programnya apa nih, apa yang sudah dilakukan untuk dalam organisasinya untuk masyarakat misalnya. Nah, itu berbeda. Lalu untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar, sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut. Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang akan disajikan dan standar apa yang digunakan untuk menyusun informasi tersebut. Nah, ini karakteristik organisasi nirlaba ya, di mana tujuan entitas nirlaba bukan semata-mata untuk mencari laba, tapi lebih kepada ketercapaian program kerja, gitu ya. Lalu selain itu, karakteristik uniknya adalah pengguna laporan keuangan entitas ya, itu semua gitu ya, yang terkait dengan organisasi itu maka akan menjadi pengguna laporan keuangannya. Lalu tidak ada kepemilikan dan tidak ada kontribusi gitu ya. Kalau dalam organisasi privat atau sektor usaha gitu ya, atau perusahaan gitu ya, tentu ada yang namanya kepemilikan. Itu dinisbahkan atau diukur dari kepemilikan sahamnya kan gitu ya. Maka kontribusi sahamnya segini, maka kepemilikannya segini. Dalam sektor publik tidak ada. Contohlah seperti Muhammadiyah, itu tidak ada kepemilikannya gitu ya. Dia ketua umum kontribusinya lebih banyak dalam hal ini nggak ada juga, semua sama gitu ya. Semua anggota Muhammadiyah katakanlah itu punya kedudukan dan kepemilikan yang sama atas nama atau organisasi Muhammadiyah tersebut. Itu contoh ya. Lalu prioritas tujuan pelaporan keuangan adalah akuntabilitas dan decision usefulness ya, di mana mendorong agar akuntabilitasnya tetap on the track ya. Kemudian dengan keunikan ini maka accounting frameworknya atau kerangka kerja accountingnya itu pasti berbeda, dan praktek juga pasti berbeda, karena tadi karakteristik labanya nggak ada, kepemilikannya juga berbeda dengan perusahaan. Lalu entitas nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba, namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media pertanggungjawabannya adalah laporan keuangan. Nah, ini standar acuan entitas nirlaba, itu ada PSAK ya, laporan keuangan entitas nirlaba 45, SAK umum dan SAK atau SAK etap. Ini untuk entitas komersial. Nah, ini yang digunakan di entitas nirlaba secara umum, penggunaannya standar ini. Gitu ya. Nah, organisasi nirlaba tadi yang menggunakan SAK etap dan umum tadi sering diidentikan dengan organisasi pemerintah atau organisasi sektor publik. Gitu ya. Organisasi nirlaba nih, pemerintah dan sektor publik. Tapi pemerintah punya standar sendiri, PSAP namanya. Nah, organisasi sektor publik yang lain itu menggunakan tadi ya, ada PSAK umum dan PSAK etap. Ya, biasa digunakan untuk rumah sakit dan universitas. Di Indonesia standar akunnya standarnya mengacu pada PSAK 45 plus SAK etap atau PSAK 45 plus PSAK. Nah, IPSAS sendiri itu tidak banyak diadopsi di organisasi nirlaba, tapi lebih banyak dipakai di pemerintah dan dijadikan standar, banyak diadopsi pada standar akuntansi pemerintah ya.
Nah, ini adalah entitas nirlaba swasta, gitu ya. Yang siapa saja yang wajib memberikan atau yang wajib melaporkan laporan keuangannya atau wajib memberikan akuntabilitasnya kepada publik. Yang pertama, ormas yang menerima dana hibah wajib menyusun laporan keuangan sesuai SHK. Kenapa dia harus menyusun laporan keuangan? Karena dia dapat hibah dari masyarakat nih, dapat uang dari masyarakat, dapat dana dari masyarakat, dapat sumber daya dari masyarakat. Makanya seperti dipertanggungjawabkan kembali, harus dilaporkan untuk apa saja. Tapi kalau dia tidak menerima hibah, ya dia nggak punya kewajiban. Toh apa yang dikelola kan gitu ya. Jadi misal bapak ibu punya ormas di kampung, kalau nggak mengelola apa-apa gitu ya, misalnya nggak ya hanya mengelola iuran anggota, maka tanggung jawabnya cukup ke anggota misalnya gitu ya. Tapi kalau ormas tersebut dapat bantuan dari pemerintah, dari mana gitu yang jumlahnya besar, maka dia harus membuat laporan keuangan. Nah, tidak ada keharusan menyusun laporan keuangan kecuali menerima hibah 500 juta dan total aset bukan hibah sebenarnya 20 miliar. Jadi ada batasannya ketika dia harus melaporkan atau menyusun laporan keuangan. Walaupun misalnya nggak sejumlah itu pun, kalau si pemberi hibahnya wajib minta atau minta pertanggungjawaban, maka dia harus juga membuat gitu ya. Tergantung bagaimana si pemberi hibahnya. Tidak membayar pajak atas surplus yang diperoleh untuk yayasan pendidikan, pendapatan bukan objek pajak gitu ya, atau pendapatan bukan objek pajak. Jadi tadi ya, untuk yayasan pendidikan itu surplusnya tidak wajib atau tidak kena pajak atau bukan objek pajak. Lalu gimana kalau misalnya dia nggak menerima hibah segala macam, tapi ada dorongan stakeholder dia untuk menyajikan laporan keuangan demi kepentingan donatur, maka si organisasi nirlaba tersebut wajib membuat laporan keuangan juga karena ada dorongan dari stakeholder, gitu ya. Oke, nah kalau entitas nirlaba pemerintah itu biasanya BLU itu Badan Layanan Umum ya, yang menyatakan SAK yang berlaku umum dalam praktik PMK menggunakan SAK SAP bertanggung jawab perangkat. Jadi yang digunakan adalah SAP. Nah, OJK itu menggunakan khusus ya. BPJS juga dia SAK umum dan khusus, LPS sama khusus, BPIH dan Parpol tidak menyebutkan standar mana yang digunakan, namun harus menyusun laporan keuangan. Jadi itu ya, kalau masing-masing ya penggunaannya. Nah, ini standar akuntansi nirlaba. Ini ada PSAK 45 yang diatur, yang dikembangkan ya. Ini yang jadi dasar dari penggunaan akuntansi nirlaba di organisasi nirlaba. Jadi PSAK 45 itu mengatur tentang pelaporan organisasi nirlaba. Terus pengaturan untuk pengakuan, penyajian, dan pengungkapan mengikuti standar lain yang serelevan tentunya ya. Lalu internasional itu menggunakan IPSAS tadi ya, atau yang ini biasanya diadopsi untuk pemerintah sebetulnya. Tujuannya untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba agar laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Nah, ini tujuan kenapa dia harus mengikuti PSAK ditetapkan, karena biar laporan keuangannya itu terstandar, bisa dipahami oleh siapapun gitu ya. Ya kalau misal coba bayangkan kalau nggak ada standar yang diikuti, maka masing-masing bisa berbeda-beda tuh pembuatannya gitu ya. Kebanyakan betapa crowdednya kalau nggak ada standar dengan jumlah organisasi nirlaba yang lebih banyak sekali di negara kita kan. Ya, maka harus distandarkan. Lalu penerapan PSAK 45, pernyataan ini menetapkan informasi dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Lalu pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK etap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Ini laporan keuangan entitas nirlaba ya. Ada laporan posisi keuangan sama ya, ada neraca. Lalu ada laporan aktivitas untuk suatu periode berjalan, di mana ada aktivitas kegiatan, ada program kerja yang dilaksanakan, maka itu harus dilaporkan. Lalu ada laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan ada catatan atas laporan keuangan. Dan ada 3 laporan pokok ya, ada laporan ada laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas. Apa yang hilang kira-kira? Nggak ada laporan laba
rugi kan gitu, karena memang dia tidak membubuhkan atau tidak berorientasi pada laba, maka diganti sebagai laporan aktivitas. Nah, laporan posisi keuangan tujuannya ya sama ya dengan akuntansi pada umumnya, di mana dia menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto, dan informasi antara hubungan unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara keseluruhan berkelanjutan ya, dan likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, serta kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan posisi keuangan mencakup entitas nilai secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset neto. Ya, nggak ada yang hilang lagi tuh. Jadi nggak ada yang namanya modal kan gitu ya, adanya aset neto. Nah, tujuan dari laporan aktivitas itu untuk menyediakan informasi tentang pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Jadi kegiatan transaksi yang dilakukan selama satu periode. Lalu hubungan antar transaksi dan peristiwa lain. Lalu penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Jadi itu tujuan daripada laporan aktivitas. Lalu, informasi dalam laporan aktivitas itu digunakan yang pertama untuk mengevaluasi kinerja dalam satu periode. Jadi, apa yang sudah berjalan, apa yang terlaksana, dan apa yang tidak terlaksana, apa hambatannya, apa dorongannya, kan gitu ya. Lalu, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dalam memberikan jasa, serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer. Nah, laporan aktivitas itu mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih dalam satu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Jadi bisa dilihat di laporan posisi keuangan. Lalu, laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan terikat dalam satu periode. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto kecuali diatur oleh SHK atau SHK etam. Dan laporan arus kas juga kurang lebih sama, di mana dia menyediakan informasi atau menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSHK 2 tentang laporan arus kas. Jadi ini menginduknya tetap ke PSHK yang konvensional ya. Jadi yang hal-hal yang umum yang sama itu tetap sama diatur. Lalu aktivitasnya ada aktivitas pendanaan ya, penerimaan kas dari penyumbang dan penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang. Lalu penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunanya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan penggunaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi endowment. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Jadi itu aktivitas pendanaan. Lalu pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi, pendanaan non-kas, sumbangan berupa bangunan, dan aktivitas aktiva investasi. Nah, ini contoh laporan posisi keuangan pada entitas publik ya, di mana ada tadi aset, ada liabilitas, dan aset neto gitu ya. Aset neto apa saja. Jadi aset yang sudah bersih, tidak ada biaya lagi yang timbul. Lalu ini ada laporan aktivitas ya, ada setiap kegiatan, pendapatan, apa saja kegiatannya, ada semua tuh. Di sini ada, terus ada beban kerugiannya, ada program A, B, C, gitu ya. Jadi ini bentuk dari laporan aktivitas. Nah, ini kita masuk pada akuntansi pemerintah ya. Ini sudah masuk ke materi Bapak Ibu atau teman-teman semua ya. Di mana ada perbedaan antara entitas pemerintah dan entitas bisnis. Di mana secara kepemilikan entitas pemerintah itu dimiliki oleh eksternal gitu ya, atau orang lain, nggak hanya di internal pemerintah. Misalnya gubernur menjabat, dia nggak memiliki atas provinsi tersebut, tapi kepemilikannya adalah masyarakat di tempat dia menjadi gubernur kan gitu ya. Misalnya gubernur Jawa Tengah, maka kepemilikan Jawa Tengah itu bukan pada gubernur ya, tapi pada masyarakat Jawa Tengah. Berbeda dengan misalnya bisnis. Kalau bisnis kepemilikannya internal dan ada eksternal. Eksternal itu siapa? Ya banyak ya orang
misalnya kreditur, orang-orang yang terkait dengan perusahaan, tapi ada juga pemilik internal gitu ya, pemegang saham kan gitu ya. Lalu dari sudut pandang, nah pemerintah itu dari kepentingan masyarakat gitu ya, bahwa dalam menjalankan satu pemerintahan itu dilihatnya dari apa kepentingan masyarakatnya nih. Tapi dalam bisnis yang dilihat adalah kepentingan si pemegang saham gitu ya, atau pemilik maunya labanya segini ya harus diikuti kan gitu. Kemudian legitimasinya itu adalah warga negara atau masyarakat pada umumnya, pemerintah jelas ya, lalu bisnis ya pemegang saham dan atau pemilik modal. Lalu orientasinya, kalau pemerintah itu pelayanan masyarakat, jelas ya bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, lalu bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan. Pengaruh lingkungan, kalau pemerintah dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sistem politik, itu jelas ya, karena ada beberapa hal pemerintah yang memilih atau menjadi satu pemerintah itu harus melalui mekanisme politik ya. Tapi dalam bisnis itu adalah konsumen yang punya pengaruh besar. Lalu teori-teorinya, kalau pemerintah itu bersifat lokal ya, tergantung dari kebijakan daerah tertentu beda-beda tuh. Tapi dalam bisnis itu universal gitu ya, bahwa bisnis di sini dan di Cina atau di Amerika itu sama saja kan gitu ya. Ya bisnis is bisnis kan gitu. Lalu pelayanannya diatur oleh masyarakat, sedangkan bisnis diatur oleh mekanisme pasar. Nah, ini adalah agensi governance dan agensi problem, di mana ini adalah proses pengelolaan ya berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik dalam satu negara yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, serta penggunaan sumber daya alam, keuangan, dan lingkungan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Itu ya. Nah, ini adalah reformasi keuangan negara, ya, di mana ada UU Nomor 17 Tahun 2000 Negara. Ini tentang pengaturan umum keuangan negara. Lalu ada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, gitu ya. Lalu ada UU Nomor 15 tentang pemeriksaan pengelolaan negara oleh BPK ya berdasarkan SAP. Nah, UU Keuangan Negara ini isinya diantara lain adalah di mana keuangan negara adalah hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang ya, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Lalu keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, bagaimana cara keuangan negara itu berjalan? Di mana awalnya ya tuh presiden itu setiap awal tahun itu menyampaikan rancangan undang-undang ya, jadi membuat undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksana APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi setelah melaksanakan APBN, pemerintah itu membuat undang-undang untuk pertanggungjawaban nih terhadap APBN yang sudah dilaksanakan selama satu periode di belakang kan gitu ya. Nah, laporan keuangan itu meliputi beberapa ya, ada laporan realisasi APBN, ada neraca, laporan arus kas, CALK ya, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Jadi badan-badan yang menghasilkan uang kayak BUMN itu juga wajib dilampirkan laporan keuangannya di pertanggungjawaban APBN atau laporan keuangan negara tersebut. Nah, selain itu juga ada keuangan negara juga mengatur hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara itu dikuasakan kepada Menteri Keuangan, dikuasakan kepada Menteri Pimpinan Lembaga, diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggaran dan prosedur baik untuk APBN maupun APBD. Lalu mengatur juga hubungan antara Bank Sentral, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga atau pemerintah lain. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ya. Jadi jelas bahwa penggunaan standar yang digunakan untuk akuntansi pemerintah itu namanya SAP atau standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi yang menyusun
SAP itu harus ada komite khusus yang independen, di mana itu harus ditetapkan dengan PP ya, dan menurut pertimbangan BPK. Ketentuan mengenai pengakuan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual gitu ya. Jadi dalam laporan pemerintah itu menggunakan basis akrual. Dulu di tahun sebelum 2010 masih menggunakan kas ya, kas menuju akrual. Baru di 2010 efektif 2015 itu menggunakan basis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan yang berbasis kas ini yang lama ya, yang sekarang sudah wajib harus menggunakan akrual. Perbenarannya ini tentang perbenaran negara, di mana perbenaran negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara termasuk investasi, kekayaan yang dipisahkan, lalu yang ditetapkan adalah APBN dan APBD. Pejabat perbenaran negara itu pengguna anggaran ya, yaitu bendahara masing-masing kementerian lembaga, lalu ada bendahara umum ya, bendahara daerah, negara-negara ada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Jadi itu yang menjadi pejabat perbendaharaan negara. Lalu berkaitan dengan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara, pengelolaan uang, pengelolaan utang kan gitu ya. Pengelolaan investasi dan lain-lain, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, lalu ada UU pemeriksaan keuangan negara. Yang ini adalah bagaimana pemeriksaan keuangan negara itu meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksa dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilaksanakan berdasar standar pemeriksaan gitu ya. Lalu standar pemeriksaan disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Ya, nanti ini bisa dibaca sendiri. Ini juga lanjutannya, nanti dibaca lagi. Nah, ini adalah dasar hukum tentang akuntansi pemerintah ya. Ada pasal 17 pasal 17 UU 17 nomor 2003. Ada pasal 36 ya, ada pasal 70 ya. Nah, ini adalah perubahan tadi ya, bahwa ada perubahan bahwa prinsip SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi ditetapkan dalam menyusun dan menjadikan laporan keuangan pemerintah. UU nomor 71 APP nomor 71 tahun 2010 ini adalah yang mengubah basis kas menjadi basis akrual yang saya katakan tadi. Ini adalah kerangka konseptual, lalu pernyataan SAP, lalu menjadi standar akuntansi pemerintah. Di mana ada interpretasi ya, yang menjelaskan tentang lebih lanjut topik tertentu. Konsep nanti ini bisa dibaca oleh teman-teman. Ini jumlah, kalau PSAK kan PSAK 1, 2, 3, nah sama PSAP juga. Ada PSAP 1 sampai 13 ya. Lalu ada interpretasi BSAP, terus ada bulletin teknik. Ini masing-masing standar dipakai. Nah, ini adalah PP nomor 71 ya tahun 2010, di mana menjadi ini kan tadinya lampiran 2 tentang basis kas toward akrual kan, lalu di PP 2010 langsung menjadi basis akrual. Nah, ini laporan keuangan buat SAP akrual ya. Ada neraca operasional, neraca, perubahan ekuitas, laporan arus kas, CALK, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan SAL. Laporan desa gitu ya, ada. Nah, laporan realisasi anggaran desa, neraca desa, dan catatan atas laporan keuangan desa. Jadi di desa Bapak Ibu nanti ada 3 ini yang harus wajib dilaporkan. Nah, dari basis akrual sendiri adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya tanpa mempertimbangkan waktu kas diterima atau dibayarkan kan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Jadi gini, akrual ketika sudah ada transaksi atau jual beli misalnya antara pemerintah A dengan vendor, meskipun uangnya belum ditransfer, belum masuk ke rekening, tapi ketika transaksinya sudah terjadi maka itu diakui gitu ya. Sedangkan kas itu tidak, dia harus menunggu uangnya diterima terlebih dahulu. Nah ini basis apa, kas dan laporan akrual ya perbedaannya. Laporan saldo anggaran lebih, nah ini komponen-komponennya. Ini contoh laporannya ya. Ini laporan operasional dengan komponen-komponennya. Ya, laporan operasional. Contoh ya, nanti bisa dilihat teman-teman untuk pelajari di. Ini kan masih umum, jadi saya tidak terlalu detail ya. Oke, itu saja ya teman-teman. Nanti kita lanjut di materi yang lebih ada hubungan antara pusat dan daerah. Itu saja. Terima kasih.